kita semua masih sehat, masih siap untuk menyembah Tuhan, masih pagi-pagi ini masih seger nih buat menyembah Tuhan. Ayo semuanya, sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, saya mengundang semua teman-teman dimanapun teman-teman berada, yang ada di rumah, mungkin sedang di luar, tapi saya undang semuanya untuk kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan lagi korban syukur kita, korban pujian kita mau naikkan itu semua kehadiran Tuhan. Ayo semuanya saya undang untuk kita sama-sama menaikkan korban syukur kita. Kita mau sama-sama menaikkan korban pujian kita. Kita mau sama-sama menaikkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah kami, tanamlah aku di hadirat-Mu, berterai aku dalam kasih-Mu di hadirat-Mu.
Shalom, selamat datang di tahun ajaran baru. Sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami ada di tahun yang baru Tuhan, di tahun ajaran yang baru. Dan kami percaya ketika kami memulai dengan Engkau, maka apapun yang akan kami jalani untuk 1 tahun ajaran ke depan, kami percaya Engkau menjamin semuanya. Tuhan, biar firman yang sebentar disampaikan, sungguh-sungguh itu yang boleh mengalir dari hati-Mu. Beri kami roh hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti kita tahu, hari-hari ini kondisinya memang sedang tidak mengenakan. Kita tahu 4 atau 5 bulan terakhir bangsa kita dilanda pandemik. Gak cuma bangsa kita sebenarnya, tapi seluruh dunia. Tapi life must go on istilahnya. Semua tetap harus dijalankan, entah bagaimana caranya. Memang sekolah belum bisa beroperasi secara biasa. Tapi hari ini saya sekali lagi mengingatkan, kita nggak perlu jadi takut, kita nggak perlu jadi parno, tetapi kita tetap memperhatikan apa yang diminta. Ya lewat devotion ini, saya tetap menghimbau kepada anak-anak, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, dimanapun kalian berada, kalian tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau kalian sedang keluar, tetap pakai masker. Kalau kalian sedang di rumah, jangan lupa berkumur air garam. Mungkin yang kelas 10 nggak tahu kenapa sih kumur air garam. Biar bagaimanapun, karena ini sekolah yang baru, kalian harus segera belajar apa yang berbeda di SMK ini di Mahanaim dibandingkan sekolah kalian sebelumnya. Terkecuali kalau kalian SMP-nya dari SMP Mahanaim. Ya, kumur air garam membuat kalian bisa punya daya antiseptik di tenggorokan kalian sehingga kalian gak mudah sakit. Lalu jangan lupa kalian rajinlah cuci tangan. Sebelum makan pastikan kalian cuci tangan. Itu kan sebenarnya pelajaran dari kecil ya. Tapi hari-hari ini apa yang baik buat kita, kenapa enggak kita lakukan? Tapi yang penting jangan kehilangan iman. Nah, hari ini ada satu hal yang penting yang saya mau sampaikan ke kalian. Di tengah semua yang sedang berubah, contohnya hari ini, kalian lihat devotion mungkin dalam sejarah. Baru kali ini kalian menikmati devotion dalam bentuk online atau daring. Dunia sedang berubah. Kita ke mall yang gak biasanya ada petugas cek suhu, hari-hari ini semua wajib dicek suhu. Ada perubahan yang mendatangkan arah yang positif, tapi ada juga perubahan yang sejujurnya itu membuat kita repot. Contoh, kita mau keluar atau naik pesawat terbang atau keluar kota, harus dirapid dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita menyikapi semuanya? Belum lagi dengan belajar daring ini bagaimana? Saya tahu gak semua dari kalian terbiasa mengikuti pembelajaran online, tapi dunia sedang berubah. Bukankah beberapa tahun terakhir kita melihat ada banyak yang berubah? Misalnya, orang lebih suka yang namanya belanja online daripada datang ke mall. Kalian lebih suka naik Gojek sekarang atau Grab dibandingkan kalian naik ojek biasa. Bahkan kalian beli nasi goreng atau kalian beli sayur, beli jengkol, pete aja cukup dengan gadget di tangan. Semua sedang berubah. Lalu bagaimana respon kita? Anak-anak biar gimana pun khususnya kelas 10. Engkau sedang ada di fase yang baru, engkau bukan SMP lagi. Begitu juga kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11, saya mau bilang sama kalian, kalian bukan kelas 10 lagi. Artinya cara hidupmu selama kelas 10 yang gak benar, yang gak produktif, kalian harus ganti. Demikian pula kelas 12, kalian ada di ujung pembelajaran. Saya berdoa secepat-cepatnya kalian akan magang. Tapi selama magang belum bisa maksimal, saya harus berpikir bagaimana caranya kalian juga tetap bisa belajar di sekolah. Tidak nganggur dan gak jelas. Nah, hari ini ada sebuah firman yang Tuhan taruh di hati saya. Mazmur 1 ayat 3. Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam terjemah lain dikatakan begini, mereka menjadi kuat seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, seperti pohon yang berbuah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Semua yang dikerjakannya berhasil. Hari-hari ini berapa banyak dari kita yang menjadi lesu, menjadi lemah, menjadi layu dengan alasan semua yang sedang kita alami. Berapa banyak dari kalian begitu mulai belajar online, sejujurnya kalian malah senang semestinya. Kenapa? Kalian bisa bangun jam berapa aja, nggak ada yang absen. Di SMK kita masuk, kalau normalnya kita masuk 6.50, bahkan lebih cepat dari lingkungan sekitar Mahanaim. Lalu ada anak-anak yang pernah nanya ke saya, "Sir, kenapa kita masuk 6.50? Kok yang sana masuknya jam 7, anak-anak setengah 8 masih datang terlambat, masih bisa datang dengan santai dan sebagainya." Bukan berarti di SMK nggak ada, tapi saya selalu bilang begini, kalian ini sedang dipersiapkan untuk mengejar pembekalan, istilahnya masuk ke dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan sejujurnya nggak ada yang nama excuse. Kau sekali dua kali terlambat di sekolah, mungkin gurumu masih kasih engkau ya paling hukuman, paling apa, nyuci kloset, nyapu, atau bahkan cuma suruh baca Alkitab dan sebagainya. Tapi kalau engkau di pekerjaan, begitu engkau didapati melanggar 1-2 kali, engkau dapat SP. Lama-lama engkau dikeluarkan, engkau nggak digaji, engkau nggak bisa makan, ujungnya engkau susah sendiri. Tapi berapa banyak dari kalian menyadari bahwa ini didikan ini penting. Nah, tapi begitu dunia ini berubah, kalian berubah juga masalahnya. Kalian berubah menjadi malas, bahkan yang harusnya kalian mungkin lebih banyak stay di rumah karena kalian bosen, boring, kalian pergi ke warnet, atau kalian nggak tetap pergi keluar, dikasih tugas, khususnya kelas 11-12, dikasih tugas sama wali kelas kalian nggak ngerjain, sampai ada berapa guru yang harus jemput ke rumah. Alasannya adalah nggak ada di rumah. Lalu kemana gitu? Yang saya lihat, saya dapati adalah ada downgrade di dalam hidup kalian. Nah, ini persoalan dan ini mengerikan. Saya berdoa kalian ini nggak mengambil jalan yang salah. Saya berdoa kalian menangkap bahwa ini waktunya kalian balik jadi kuat. Amin. Saya berdoa kalian memilih cara yang tepat dan benar, berubah ke arah yang benar. Dikatakan begini, menghasilkan buah pada musimnya artinya engkau tetap produktif. Gimana caranya engkau bisa produktif dengan kau di rumah? Saya pernah diceritakan oleh beberapa orang, bahkan gadgetmu bisa menghasilkan duit dan kau bisa makan dari situ. Saya belum ahli lah, saya masih belajar dan pengennya setiap kalian anak-anak SMK, kalau bisa setiap orang dari kalian bisa menghasilkan uang. Mungkin kalian gak percaya dengan statement ini, tapi bukankah di luar sana sudah banyak? Ini contoh ya. Beberapa minggu terakhir ini ada yang namanya aplikasi Ruang Guru. Ini bikin saya sebel gini. Begitu di jam prime time itu jam-jam apa ya? Jam-jam 7 malam, pengennya nonton tayangan yang ini. Tiba-tiba diblok semua sama aplikasi Ruang Guru. Aplikasi yang dibuat oleh sekumpulan anak muda, dan tiba-tiba jadwal nonton yang harusnya ada film mungkin atau ada berita diblok semua demi menampilkan ini. Bagaimana mereka bisa punya kehebatan mengatur jadwal siaran TV se-Indonesia cuma lewat gadget? Dan saya berdoa anak-anak SMK ya, terutama anak-anak pemasaran, menurut saya anak animasi juga bisa jualan, bisa menghasilkan uang lewat gadget ya, atau perhotelan atau PW. SMK, beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh salah satu guru, bilang begini, ada ruko yang membutuhkan tenaga bersih-bersih, boleh nggak minta anak SMK perhotelan untuk kerja? Memang belum ditentukan berapa lama, tapi dengan adanya penawaran seperti itu, di tengah orang-orang mungkin banyak yang dirumahkan atau banyak yang mereka nggak bisa bekerja, saya lihat malah ada beberapa anak SMK yang masih kelas 12, mereka dapat kesempatan untuk bisa cari uang.
Bukankah ini sebuah perbedaan? Saya percaya kok, kalian pun bisa. Nah, waktu saya tanya siapa yang dipilih untuk bisa kerja membersihkan ruko, cuma bersih-bersih sih. Lalu guru tersebut menyebutkan beberapa anak, oh ya, pantas aja anak ini kandidat yang terpilih. Kenapa? Karena emang dia biasa bekerja dengan baik, dia biasa memberikan yang terbaik. Mungkin kelas 11, kelas 12 tahu ya, anak-anak perhotelan dijadwal digilir buat yang namanya jadi tanda petik cleaning service di sekolah ini. Nah, buat mereka yang serius, sungguh-sungguh, mereka kan produktif. Tapi buat mereka yang menganggap, ngapain aku jadi babu gitu, ya mereka nggak akan pernah jadi produktif. Nah, saya percaya apapun musimnya, Tuhan mau kita bisa produktif, menghasilkan. Jangan banyak alasan, karena Tuhan punya season. Jangan banyak reason, karena Tuhan punya season. Nah, saya percaya berhenti beralasan dengan semua keadaan yang sekarang, supaya engkau didapati bisa menghasilkan sesuatu di setiap musim. Tetap produktif juga artinya engkau belajar untuk lebih kreatif, mengatasi semua. Mungkin ada beberapa anak yang bilang, saya nggak punya gadget, atau saya nggak punya kuota yang cukup buat belajar daring. Seberapa engkau kreatif untuk mencari solusi sehingga engkau nggak ketinggalan pelajaran. Misal, kalau engkau punya hubungan baik dengan teman-temanmu, tapi dengan catatan orang tuamu mengizinkan dan engkau tanggung jawab di situ. Atau mungkin engkau bisa hubungi guru, tapi dengan persetujuan orang tua mungkin bisa ketemu, atau gurumu bisa datang ke tempatmu untuk menjemput tugas istilahnya. Tapi ada banyak anak-anak yang beralasan, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya engkau kehilangan banyak hal. Berhenti dengan yang namanya beralasan, supaya engkau bisa produktif. Yang kedua, tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya artinya gini. Kalau kalian pernah belajar biologi di SMP, salah satu proses yang dilewati oleh sebuah pohon atau tanaman adalah namanya fotosintesis. Nah, proses pembuatan makanan itu kalau kalian mau tahu, itu kan salah satunya pakai daun. Tapi kalau daunnya layu atau warnanya sudah tidak hijau lagi, maka pohon tersebut kehilangan fungsi. Sebagian fungsinya untuk yang namanya memakan, menyerap sari-sari makanan atau mengolah makanannya untuk menjadi sari-sari makanan buat tumbuhan itu atau pohon itu bertumbuh. Nah, kalau engkau layu itu artinya kok kehilangan kemampuan untuk memakan yang baik, memakan yang benar. Kenapa engkau bisa jadi layu? Kenapa banyak orang bisa jadi layu? Karena dia memilih memakan yang salah atau tidak membiarkan hidupnya disiram dengan yang benar, yang baik, yang menyehatkan. Tapi menyiramkan diri dengan semua yang salah, sehingga dia nggak punya kemampuan untuk bertumbuh. Jadi layu deh. Nah, saya berharap kalian bukan anak-anak seperti itu. Nah, yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua pengen kan apa saja yang kalian buat berhasil? Pasti pengen lah. Saya aja pengen. Saya berdoa kalian minimal punya keinginan gini. Tuhan, di masa mudaku, di masa sekolahku, aku nih pengen berhasil dengan semua yang dipercayakan. Ada beberapa anak animasi yang saya lihat mereka bisa dipercaya. Mereka mau kerja keras, mau pulang lebih sore, sehingga mereka dipercayakan ada job-job tertentu. Saya lihat ada anak-anak perhotelan yang mereka mau pulang lebih sore demi bisa melatih skill mereka dalam bersih-bersih, dan kepada mereka lah kepercayaan itu diberikan. Nah, masalahnya kalian mau nggak kerja lebih keras, menyesuaikan keadaan dengan benar, tidak mencari alasan-alasan supaya hidupmu ini mendatangkan keberhasilan. Ya kalau enggak, jangan pernah berpikir keberhasilan akan menghampiri hidup. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa berhasil? Lalu bagaimana supaya kita bisa produktif? Ada syaratnya. Syaratnya ada di ayat sebelumnya. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kalau kalian ingin berhasil, kalian harus perhatikan ini. Jangan cuma ayat 3-nya aja. Ya, semua pengen berbuah lebat pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Masalahnya, yang engkau lakukan hari-hari ini apa? Kalau dalam terjemahan lain dibilang begini, Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Hari-hari ini nasihat model apa yang kalian dengar? Misal nih, orang tua nyuruh kalian di rumah mending bantu orang tua beres-beres dan sebagainya. Tapi kalian memilih dengerin orang-orang yang membuat kalian pengen keluar, hidup gak bener dan sebagainya. Yang kedua, yang tidak hidup seperti orang berdosa. Masalahnya kalian lebih sering mengikuti gaya hidup yang salah. Kalau kalian punya gaya hidup yang salah, misal nih merokok. Saya tahu kalian punya banyak alasan, di Alkitab gak ada ayatnya merokok. Tapi kalian memilih gaya hidup yang salah. Jangan harap ada keberhasilan dalam hidupmu. Kalian suka nongkrong, misalnya pulang sekolah harusnya ke rumah. Ini kalian nongkrong di mana? Nah, sekarang gak ada alasan kalian menongkrong. Orang belajarnya online kok. Tapi kalian dibuat kayak gitu tetap nongkrong kan? Sebagian, gak semua sih. Yang terakhir, yang ketiga, ada satu lagi. Tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Berapa banyak kalian menghabiskan waktu kumpul dengan orang yang tidak menghormati Allah, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati pemimpin, guru, wali kelas. Kalau kalian memilih itu, maka jangan harap hidupmu berhasil. Lalu yang terakhir, yang kesukaannya merenungkan firman, biar bagaimanapun ujungnya tetap Tuhan. Kalau kalian lebih memilih merenungkan televisi, merenungkan YouTube mungkin, kalian gak akan pernah. Kalian mungkin lebih banyak menghabiskan waktu melihat tayangan-tayangan di handphone, di televisi atau dan sebagainya lah, yang bukan firman Tuhan. Maka hidupmu gak akan pernah berhasil. So hari ini putuskan, masuk tahun ajaran baru, gaya hidup model apa yang kalian mau lakukan. Saya berdoa firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, dan biarkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar, mereka menangkap di hati mereka, dan Roh Kudus mengerjakan perubahan di hati mereka. Hamba tahu tidak mudah buat mereka Tuhan, tapi hamba minta jaminan-Mu untuk sepanjang tahun ajaran ini. Engkau tolong anak-anak, Kau tolong kami, guru-guru, orang tua, untuk kami bisa hidup di dalam jalan-jalan, sehingga pada akhirnya kami didapati berhasil. Apapun yang kami buat berhasil, kami berbuah pada musimnya. Daun kami tidak menjadi layu, kami didapati segar dan didapati produktif. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.